Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Dalam rangka mendukung dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 di Kota Medan, DAI TV Medan bersama Nusanet memfasilitasi pembelajaran jarak jauh para siswa dengan internet gratis. Kurang lebih 10 lembaga masyarakat dilibatkan untuk mendampingi anak-anak di pojok Wi-Fi gratis ini. Untuk tahap awal, 3 dari 10 pojok Wi-Fi diresmikan pekan lalu. Selama masa pandemi COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Selain harus memiliki gadget, proses pembelajaran ini tentunya membutuhkan kuota internet yang memadai. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, tidak sedikit orang tua yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuota internet agar anak-anak mereka tetap dapat mengikuti proses belajar mengajar di rumah. Prihatin akan hal ini, Televisi Cinta Kasih DAI TV Indonesia Medan bekerja sama dengan Nusanet menyediakan fasilitas internet gratis untuk para pelajar di Kota Medan. Agar tepat sasaran, program ini melibatkan beberapa lembaga masyarakat yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu di Kota Medan. Kita pengen untuk membantu sesuatu di masa COVID ini, jadi kami ingin memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Jadi kami menggandeng Nusanet dalam hal ini memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Jadi hari ini kita akan meresmikan beberapa titik Wi-Fi gratis. Rencana kita adalah 10 titik. Jadi hari ini kita resmikan beberapa titik. Ya, mudah-mudahan nanti hari-hari ke depan kita akan meresmikan lagi yang lain. Dari DAI TV pengen pendidikan ya, anak-anak itu benar-benar terrealisasi dan belajar dan mempunyai semangat untuk belajar ke depannya. Dan harapan kami jangan ada lagi anak-anak itu ada kesusahan untuk mengakses internet untuk belajar. Seperti kali ini, DAI TV bersama Nusanet dan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Sumatera Utara meresmikan 3 titik Wi-Fi gratis. Di antaranya di PPA Sahabat Kota di Jalan Selayang Medan, Komunitas Peduli Anak di Kelurahan Kampung Aur Medan, dan Rumah Pintar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia di Kelurahan Medan Amplas. Branch Manager Nusanet Medan, Sofyan Siregar mengatakan pihaknya sangat senang bisa bekerja sama dengan DAI TV dalam menjalankan kegiatan sosial ini. Dengan adanya kita kerjasama ini gitu dia kan antara Nusanet maupun DAI TV ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya gitu, kita berharap pendidikan kita itu atau pendidikan yang ada di Sumatera ini lebih baik lagi gitu, lebih kita bilang lebih ditingkatkan lagi seperti itu, karena ya tanpa juga ada bantuan atau support semuanya ini tidak akan terlaksana gitu. Dengan fasilitas internet yang kita berikan ini supaya anak-anak didik di sini lebih termotivasi dalam hal belajarnya, lebih berlebih semangat lagi dalam hal belajarnya. Di Rumah Pintar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI, internet gratis ini dapat dimanfaatkan oleh sekitar 100 anak secara bergantian. Setiap sesi dibatasi hanya 15 anak dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan akses internet, anak-anak akan didampingi langsung oleh relawan pengajar Rumah Pintar YAFSI. Jadi kami dari Rumah Pintar sangat mengapresiasi, terima kasih sekali anak-anak jadinya dapat belajar, kemudian dapat menjalankan tugas-tugas PR-nya segala macam itu dengan ya fasilitas yang gratis itu sangat membantu gitu. Terima kasih. Hanya dengan bersatu dan saling bersinergi, setiap permasalahan akan dapat teratasi. Semoga pendidikan di Indonesia dapat terus bergeliat, sembari terus berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19.
Kondisi pandemi tidak menurunkan semangat para guru di SMA Safiatul Amaliyah Medan untuk menciptakan siswa-siswa berprestasi di kancah internasional. Melalui pembelajaran jarak jauh, mereka membimbing para siswa untuk meneruskan proyek-proyek penelitian mereka. Kita lihat ya pemirsa bagaimana peneliti muda ini tetap melakukan penelitiannya di tengah pandemi. Sejak mewabahnya virus corona di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terpaksa menghentikan proses belajar mengajar di sekolah hingga waktu yang belum ditentukan. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para guru di SMA Safiatul Amaliyah Medan untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar, meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan siswa-siswinya. Mereka terus berinovasi, membuat proses belajar mengajar via daring lebih menyenangkan. Sehingga tidak menyulitkan para siswa untuk terus belajar dan mencetak prestasi. Apalagi, SMA Safiatul Amaliyah Medan cukup dikenal prestasinya di bidang penelitian hingga di kancah internasional. Kegiatan ekstrakurikuler penelitian di sekolah ini sudah ada sejak tahun 2010. Bidang ini menjadi salah satu program unggulan yang banyak menciptakan karya dan prestasi, seperti di Thailand, Korea Selatan, dan lainnya, sehingga menarik minat siswa-siswi untuk bergabung. Kalau untuk secara KBM mungkin Mas yang udah tahu, kita tetap mengikuti protokoler kesehatan ya COVID-19. Untuk pelaksanaan sendiri, untuk penelitian ini kita selalu melakukan daring. Nah, jika pun ada researchment yang memang harus sekali jumpa anak-anak, kita harus melakukan izin, prosedur lah seperti itu. Jadi kalau anak-anak datang pun ya memakai masker, mencuci tangan ya. Jadi terus memakai hand sanitizer juga seperti itu dan kita jaga jarak. Dan selain itu ya kita lakukan sesuai daring. Di tengah pandemi saat ini, proses pembimbingan penelitian dilakukan seperti biasanya. Hanya saja, pertemuan antara guru dan siswa-siswi dilakukan via daring. Jadi untuk konsultasi dan praktek tahap demi tahap penelitian dapat dilakukan di rumah masing-masing. Seperti saat ini pemirsa, mereka sedang mendiskusikan penelitian membuat tisu dari bahan pelepah batang pisang dan ampas tebu. Nantinya, pembuatan tisu ini akan mereka ikut sertakan pada International Science and Invention Fair 2020 di Bandung dan World Young Investor Exhibition 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia yang dilakukan secara daring. Kami juga sangat menerapkan protokol kesehatan ya, karena pada saat pandemi seperti ini. Nah, namun akan hal itu penelitian yang mereka inginkan dan saya arahkan juga penelitian yang kira-kira tidak memakan banyak waktu di luar rumah gitu, karena kalau mereka keluar rumah kan takutnya kan jadi di masa seperti ini gitu kan jadi sulit. Nah, jadi saya mempermudah mereka kalau bisa untuk saat ini kita penelitiannya yang kira-kira masih tahap-tahap awal yang masih bisa dilakukan gitu. Nah, nanti insya Allah kalau udah selesai pandeminya baru nanti kita lanjutkan lagi. Meskipun bimbingan penelitian dilakukan via daring, tidak mengurangi semangat siswa-siswi ini untuk terus belajar dan menghasilkan karya. Salah satunya, Desista Rizka Hasanah Nasution, siswi kelas 12. Sembari mengikuti pelajaran umum dari gurunya, ia tetap semangat untuk terus berlatih dan menggali informasi penelitiannya bersama teman-teman dan guru pembimbing. Sebenarnya semangat sih Bang, semangat. Cuman ada kesulitan-kesulitan tertentunya. Yang pertama, kalau saya kurang ngerti itu susah untuk komunikasinya karena misalnya nih saya nanyakan, Bang, ini caranya gimana nih? Kita kan nggak ketemu langsung ya, jadi kita nggak bisa ngelihat dia tuh prakteknya itu gimana. Mungkin dia praktek dari kamera, tapi kan kita nggak lihat secara langsung gitu kan Bang. Jadi kurang
kurang masuk aja gitu ke pemahaman kita sendiri. Semoga dengan pengembangan minat siswa di bidang penelitian ini dapat melahirkan generasi peneliti muda dengan karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Untuk membantu anak-anak menghadapi pandemi COVID-19, PKPA atau Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Medan merilis buku cerita berjudul Si Butet Mengenal Virus Corona. Melalui kisah Butet, PKPA berharap anak-anak dapat mengetahui cara melindungi diri dari virus corona, sekaligus membantu mereka mengelola stres selama pandemi. Buku cerita dapat menjadi teman baik bagi anak selama pandemi, terutama untuk mengatasi kebosanan saat menjalani karantina diri dalam waktu yang lama. Untuk itu, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA merilis buku cerita berjudul Cerita Si Butet Mengenal Virus Corona. Buku cerita bergambar ini berisi 80 halaman. Narasi buku dilengkapi dengan karikatur yang ditujukan untuk mempermudah anak-anak memahami pesan dalam cerita. Beberapa pesan diantaranya mengenai bagaimana anak-anak dapat melindungi diri mereka sendiri, keluarga maupun teman dari virus corona. Bagaimana mengelola emosi ketika dihadapkan pada kenyataan baru, di mana mereka tidak bisa datang ke sekolah dan bermain bebas bersama teman karena pandemi. Buku komik ini juga diadaptasi sebenarnya dari anak-anak yang sering juga main ke sini. Jadi kayak kakak lihat tuh banyak anak 6 tahunan yang kadang main ke kantor gitu ya kan. Mereka nggak tahu kenapa mereka ditutup sekolahnya gitu. Karena mereka memang nggak tahu tentang COVID-19. Makanya kita buat buku cerita COVID-19 gitu. Jadi bukunya ini tentang si Butet, anak umur 6 tahun yang merasa kesal kenapa sih kok TK-nya ditutup gitu. Katanya karena coronavirus. Apa sih coronavirus ini gitu ya. Maka melalui buku komik itu kita menjelaskan coronavirus dengan versinya anak-anak kayak gitu. Sebisa mungkin PKPA mencoba membuatnya dalam versi anak-anak yang mudah dipahami. PKPA berharap kisah Butet dapat menginspirasi anak-anak Indonesia untuk mampu bertarung melawan pandemi. PKPA berharap kisah Butet dapat menginspirasi anak-anak Indonesia untuk mampu bertarung melawan pandemi. Selain itu, membaca buku juga merupakan salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh anak bersama orang tua. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh UNICEF sebagai salah satu kiat pengasuhan anak di tengah wabah virus corona. Jadi ini bisa dibacakan orang tua kepada anak, menjelaskan sambil mendongeng, lalu anak teredukasi. Karena kita juga menemukan bahwa seringkali pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga itu terjadi karena depresi akibat situasi ini. Jadi kita harap buku ini bisa hadir juga mempererat kembali hubungan antara anak dengan orang tua. Buku cerita Butet tidak hanya diberikan secara gratis kepada anak-anak dampingan PKPA. Siapa saja yang menginginkan buku cerita ini dapat mengambilnya langsung di kantor PKPA yang beralamat di Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Setiabudi, Medan, atau mengaksesnya melalui alamat email PKPA. Kodim 0201 Bukit Barisan Medan kembali menggelar kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-109 tahun 2020. Kali ini mereka membangun pembatas sungai untuk warga di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang kerap terkena banjir akibat air sungai yang meluap. Selain itu, Kodim 0201 Bukit Barisan juga mendirikan musola pertama di Kelurahan Tanah 600. Untuk mempermudah warga dalam beribadah. Selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI mengemban tugas mulia
yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak hanya itu, TNI memiliki wujud bakti lain untuk Indonesia melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan departemen, lembaga pemerintah, serta komponen bangsa lainnya ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di pedesaan, khususnya di daerah yang tertinggal, terisolasi, terdampak bencana, maupun daerah kumuh di perkotaan. Seperti kali ini, Kodim 0201 berdiri sendiri menggelar kegiatan TMMD ke-109 di Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka membangun pembatas sungai serta musola pertama di lingkungan tersebut guna meningkatkan kualitas kehidupan warga. Sebelumnya, Dandim 0201 berdiri sendiri, Kolonel Infantri Agus Setiandar, selaku dan Satgas TMMD ke-109, cukup prihatin dengan kondisi warga yang kerap kebanjiran akibat sungai meluap saat hujan turun. Kerap menimbulkan banjir, hujan sedikit saja dia sudah meluap ke masyarakat, sehingga ini yang diprioritaskan, sehingga dibuatkan bronjong supaya aliran lebih rapi. Kemudian bronjong ini juga berfungsi sebagai tanggul untuk masyarakat, sehingga air itu tidak meluber ke perkampungan masyarakat. Terkait dengan musola, ini adalah sasaran tambahan yang kita temukan di lapangan, di mana masyarakat ternyata tidak memiliki sarana ibadah yang dekat, ya. Masjid terlalu jauh, sehingga mereka perlu berputar. Bersama dengan masyarakat, Kodim 0201 berdiri sendiri membangun pembatas sungai sepanjang 362 meter. Pembangunan ini diharapkan mampu menahan tingginya debit air. Setelah lebih dari 1 dekade, akhirnya warga lingkungan 4 terbebas dari banjir. Saya dari Kepling Lingkungan 4600 berterima kasih kepada tim TMMD untuk membenahi lingkungan saya. Alhamdulillah Pak, dengan ada bantuan rawat jeronjong ini dari TNI, alhamdulillah warga kami tidak kena banjir lagi. Selain membangun pembatas sungai, TNI juga mendirikan musola pertama dan satu-satunya di lingkungan tersebut. Sukaldi, warga Kelurahan Tanah 600, adalah sosok sentral yang rela mewakafkan tanah seluas 6 x 14 meter untuk kepentingan masyarakat. Awalnya, Kodim 0201 prihatin dengan tempat tinggal Sukaldi beserta ibunya dan berniat ingin merenovasi rumah mereka yang kerap terkena banjir. Namun ternyata Sukaldi dan sang ibu justru meminta dana untuk renovasi tersebut dialihkan untuk membangun musola. Ia berharap keberadaan musola ini dapat mempermudah warga dan anak-anak untuk beribadah serta mendalami ilmu agama. Itu sudah saya serahkan dan saya sudah ketok palu, bahasanya rawatlah musola ini. Saya serahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga lingkungan 4 Kelurahan Tanah 600 seluruh Indonesia tadi, Indonesia Raya ini, apabila di sini ada yang mau beramal dan beribadah di tempat musola Al Hidayah ini, silakan saya serahkan kepada bapak-bapak untuk merawatnya. Ini kalau tidak ada bantuan daripada Bapak TMMD ini
mendekat dan merapat kepada warga masyarakat lingkungan 4 sini, Gang Pikir ini, ada kemungkinan tidak bisa jumpa bangunan seperti ini, begitu kokohnya. Makanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak pimpinan, yaitu atas yang bernama TMMD tadi membangun desa kita ini di lingkungan 4 Gang Pikir ini. TNI Manunggal membangun desa ke-109 yang melibatkan 150 personel terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berhasil merampungkan pembatas sungai maupun musola hanya dalam waktu 30 hari. Tim pengawas dan evaluasi yang merupakan Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI, Brigjen Marinir TNI Purnomo menilai program TMMD ke-109 Kodim 0201 berdiri sendiri terlaksana dengan sangat baik dan tepat sasaran. Jadi TMMD ini semua bottom up, Mas. Mau ada usulan dari Pemda, usulan dari inisiasi dari masyarakat. Jadi bukan kita aja TNI sinergi di mana untuk lokasi ya tentunya dari Pemda dan ada inisiasi dari keinginan rakyat masyarakat ya. Jadi tepat sasaran karena semua itu bukan dari given dari kita tapi dasarnya dari bottom up. Tentunya ini akan berlanjut ke depannya. Nggak tahu di mana nanti dari mana pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan utama kita adalah mencapai kemanunggalan TNI dengan rakyatnya. TNI dan rakyat harus selalu dekat. Kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, kita harus berjuang bersama rakyat. Seperti dahulu yang pernah kita lakukan pada saat masa perjuangan. Melalui TNI Manunggal membangun desa ke-109. Secara berkesinambungan, TNI telah berkontribusi berbakti pada Ibu Pertiwi. Mari kita bangkitkan semangat gotong royong untuk Indonesia maju. Bersama rakyat, TNI kuat, hebat, dan profesional. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.